Ya, gugat KPU di PT UN ini apakah langkah terakhir dari PDIP? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara, Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik juga. Sudah bergabung bersama kami Prof. Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Kemudian juga ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU RI yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat pagi, Mas Idam. Selamat pagi, Mas Idam. Selamat pagi, Mbak berdua. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi, Prof. Andi. Iya. Oke, izin saya mau ke Prof. Gayus dulu. Prof. Gayus, sebenarnya apa alasan dari PDIP ini perlu mengambil langkah hukum gugat KPU ke PT UN? Padahal kita sudah tahu sudah ada hasil yang final, yang binding dari MK. Apakah ini menjadi langkah terakhir dari PDIP? Ya, saya sudah berkali-kali menjelaskan hal ini. Bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh tim hukum PDI Perjuangan ini bukan masalah hasil yang didapat dari oleh KPU yang terdapat banyak sekali perselisihan tentang pemilu itu di MK. Kemudian ada dua jalur lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu di berjalan itu memang menurut undang-undang diproses di PT UN. Dan yang ketiga adalah perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang disebut sebagai KPU dalam konteks pemilihan umum. Jadi ada tiga jalur. Kami memilih yang ketiga. Yang kedua itu tadi kalau ada selisih tentang prosesnya memang melalui Bawaslu ditentukan begitu. Tetapi kalau yang ketiga yang kami lakukan itu hanya semata-mata telah terjadi perbuatan melawan hukum on reh matter overhead oleh penyelenggara, di mana di sana ada dua hal yang penting adalah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bahasa hukum administrasi negara disebut sebagai misbruik van Haag. Itu yang pertama. Kedua, menjadikan tidak adanya kepastian hukum atau rechtszekerheid. Dua hal ini utama dari apa yang kami lakukan melalui PT UN sebagaimana petunjuk undang-undang. Iya, Prof. Gayus tadi mengatakan bahwa tidak akan lebih kepada hasil begitu ya, karena prosesnya juga sudah sempat disampaikan kepada Bawaslu. Tetapi benarkah Prof. Gayus juga sempat menyatakan bahwa sebaiknya ditunda terlebih dahulu penetapannya begitu, sehingga ada penundaan penetapan Prabowo Gibran oleh KPU yang harus dilakukan begitu. Benar begitu, Prof? Betul, karena ada salah satu dari pasangan ini yaitu cawapres ketika itu untuk ditunda karena ada hal-hal yang perlu dijelaskan tentang adanya pelanggaran hukum tadi. Tetapi saat ini berbeda. Jadi petitum kami atau apa yang kami mintakan berubah, yaitu kami meminta agar pelantikannya itu yang ditunda, ya pelantikannya itu yang bukan ditunda tapi tidak dilakukan, yaitu bunyi dari petitum perubahan kami adalah menghukum tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintahan terkait tindakan pelantikan wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka. Itu yang terakhir nanti akan kami ajukan karena memang tetap dilakukan penetapannya sehingga yang ke depan pelantikan. Yang ini yang kami sikapi untuk dimohonkan melalui PT UN.